Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Najwa Bergisela Lasmana dari kelas 11 kuliner 3 nomor absen 21. Di sini saya akan mempresentasikan pelajaran PKN dengan tema Bhinneka Tunggal Ika. Saya di sini akan sedikit menjelaskan tentang unit 1 dan unit 2. Unit 1 berjudul Kolaborasi Budaya dan unit 2 berjudul Merawat Tradisi Lokal dan Kebinekaan. Jangan lupa tonton video berikut ini sampai selesai. Pengertian kolaborasi. Kolaborasi adalah proses bekerja sama untuk menyalurkan gagasan atau ide dan menyelesaikan masalah secara bersama-sama menuju visi bersama. Penelitian menunjukkan bahwa tingkat keberhasilan kolaborasi yang tinggi dapat diraih ketika kolaborasi itu melibatkan orang-orang dengan beragam gaya kerja, nilai-nilai, dan budaya. Pengertian budaya. Budaya adalah cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh seseorang atau sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi, namun tidak turun-temurun, dan diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Pengertian kolaborasi antar budaya. Kolaborasi antar budaya adalah proses komunikasi yang melibatkan orang-orang yang berasal dari latar belakang sosial budaya yang berbeda, yang dimana terdapat rasa saling menghargai dan menghormati kebudayaan orang lain sekaligus tempat untuk saling memperkenalkan budaya yang dimiliki masing-masing. Bentuk-bentuk budaya Indonesia. Secara umum, budaya Indonesia terbagi menjadi dua macam, yaitu budaya daerah dan budaya nasional. Budaya daerah. Budaya daerah merupakan suatu kebiasaan dalam wilayah atau daerah tertentu yang diwariskan secara turun-temurun oleh generasi terdahulu pada generasi berikutnya pada lingkup daerah tersebut. Budaya daerah ini muncul ketika masyarakat memiliki pola pikir dan kehidupan sosial yang sama, sehingga menjadi suatu kebiasaan yang menjadi ciri khas daerah tersebut. Budaya nasional. Budaya nasional merupakan gabungan dari budaya daerah yang ada di negara tersebut. Misalnya, ketika daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda, kemudian kita dapat menyatukan kebudayaan tersebut dan dapat berlaku di semua daerah negara Indonesia. Bentuk-bentuk budaya nasional. Dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Budaya 2019 karya Isma Tantawi dijelaskan beberapa bentuk kebudayaan nasional sebagai berikut. Bentuk-bentuk budaya nasional. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia yang sekarang kita gunakan berasal dari salah satu bahasa daerah yang ada di Indonesia, yaitu bahasa Melayu. Musyawarah. Sistem musyawarah untuk mengambil keputusan digunakan secara nasional, mulai dari tingkat kecil yaitu desa hingga tingkat terbesar yaitu negara. Gotong royong. Gotong royong merupakan kebudayaan yang terdapat pada semua suku di Indonesia. Oleh sebab itu, gotong royong diangkat menjadi kebudayaan nasional. Yang selanjutnya adalah batik. Karena batik dapat diterima oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, akhirnya batik ditetapkan sebagai salah satu pakaian nasional.
Di sini saya mencontohkan beberapa motif batik yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah wayang. Wayang merupakan salah satu contoh budaya lokal daerah. Setiap daerah di Indonesia pasti memiliki ciri khas keseniannya masing-masing. Jenis-jenis kebudayaan Indonesia. Upacara adat. Bentuk tradisi ini diwariskan secara turun-temurun serta dilaksanakan dengan baik, yang bertujuan untuk mengucapkan terima kasih. Contohnya, upacara ngaben dari Bali. Kesenian nasional berikutnya adalah rumah adat. Rumah adat bisa dilakukan sebagai rumah yang dibangun berdasarkan fungsi sosial dan arti budayanya dari corak budaya Bali. Setiap daerah memiliki rumah adat yang berbeda. Contohnya, rumah Handeng dari Papua, rumah Bandang dari Sumatera Barat. Selanjutnya adalah lagu daerah. Lagu daerah adalah lagu yang berasal dari suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun dan menjadi populer, yang dinyanyikan oleh rakyat daerah tersebut atau rakyat lainnya. Contoh, Bunga Jumpa dari Aceh, Ampar-ampar Pisang dari Kalimantan Selatan, dan Bincit-bincit Semut dari Jambi. Yang selanjutnya adalah musik. Musik di Indonesia sangat beragam karena ada suku di Indonesia, sehingga semua daerah memiliki budaya dan seninya sendiri. Contoh, Sasando dari Pulau Roto, Angklung dari Jawa Barat, dan Gamelan dari Jawa dan Bali. Yang selanjutnya adalah pakaian adat. Biasanya, pakaian adat di sebuah daerah digunakan saat akan dilaksanakan upacara yang bersifat penting, seperti upacara pernikahan. Contoh, kain ulos dari suku Batak, Sumatera Utara, baju dodo dari suku Bugis dan suku Makassar. Dampak keragaman budaya di Indonesia. Dampak positif. 1. Keragaman dapat menciptakan integritas dan persatuan nasional. 2. Menjadi sarana memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan di Nusantara. 3. Keragaman memperkaya khazanah budaya bangsa, baik itu kebudayaan benda maupun warisan budaya tak benda. Dampak negatif. 1. Jika tak dirawat dengan baik, keragaman dapat menyebabkan konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap etnosentrisme. 3. Fanatisme berlebihan. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula. Seksi batu manikan di berjoget sama di kotan dia menyanyi sebab mengkajula-jula, sebab mengkajula-jula.
juga suwon suwange tinggal lenter membuka tondong kudel pak empong lerak lere sopong guyun dele ake sir sir pong dele kopong sir sir pong dele kopong ampar pisang pisangku belum masak masak sabigi diurung bari-bari mangga lepok patah kayu bengkok dimakan api apinya cangcurupan rasa sayang sayangi lihat dari jauh rasa sayang sayangi lihat dari jauh rasa sayang sayangi. Honke 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 riro, honke jombe jombe riro, honke 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 riro, honke jombe jombe riro. Glenn, ini tarian apa? Itu adalah tari kecak, Dina. Buku. Indah sekali, bukan? Wah, Dina suka sekali. Penarinya banyak, menggunakan api juga. Betul, Bina. Selain gerakannya yang menakjubkan, tari kecak juga terdengar sangat meriah. Lihat, Glenn, pemandangan panggung pertunjukannya juga indah. Itu pantai, bukan? Iya, itu pantai. Kamu pasti ingin pergi ke sana ya? Iya, Glenn. Aku harus menonton pertunjukan tari kecak secara langsung. Cak, 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 cak. Glenn, aku sudah tahu. Tahu apa, Bina? Minggu depan kan ada karnaval pakaian adat. Aku ingin pakai pakaian adat Bali saja ah. Soalnya Bina suka dengan budaya Bali. Apalagi tari kecak. Asyik. Bina pasti terlihat gagah. Pasti dong. Tetapi pakaian adat Bali itu ada apa saja, Glenn? Ayo kita lihat dalam buku. Buku. Jika Bina ingin memakai pakaian adat Bali, Bina memerlukan 3 pakaian ini. Yang pertama, safari berwarna putih untuk menunjukkan kebersihan dan kesopanan. Lalu ada kain kamen yang melambangkan kebenaran dan bakti pada Ibu Pertiwi.
Terakhir ada udeng, yaitu ikat kepala khas Bali. Glenn, ayo temani Bina mencari pakaian adat Bali. Bina sudah tidak sabar nih. Memang karnaval pakaian adat itu dalam rangka apa? Kenapa diadakannya di minggu depan? Masa kamu lupa, Glenn? Minggu depan itu kan peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Aduh, Bina. Sepertinya Bina salah deh. Salah apa, Glenn? Peringatan Hari Kemerdekaan itu kan besok, bukan minggu depan. Tidak mungkin aku lupa. Glenn betul. Ternyata besok hari karnavalnya. Bagaimana ini? Jangan sedih, Bina. Jika Bina tidak bisa ikut karnaval, bagaimana, Glenn? Bina, Glenn. Halo, Cican. Halo Bina, halo Glenn. Bina, kamu kenapa tidak bersemangat begitu? Katanya mau mengajak aku mencari pakaian adat untuk karnaval minggu depan. Bina lupa jika karnavalnya itu besok. Wah, bagaimana ini Glenn? Buku. Tenang, jika sekarang juga bergegas mencari tempat penyewaan pakaian adat, mungkin masih bisa dapat pakaian adatnya. Iya ya, Glenn. Aku coba bilang ibu dulu deh. Bu, ibu. Bina mau minta tolong. Ibu kenapa? Ibu sepertinya sedang sakit ya? Ibu demam. Ibu tidak apa-apa, hanya perlu istirahat sebentar. Sebentar ku ambilkan air. Tidak perlu nak, ibu tidak apa-apa. Ada yang bisa ibu bantu, Bina? Tidak, Bu. Ya sudah, ibu istirahat saja. Kalau butuh apa-apa kasih tahu Bina ya. Bagaimana Bina? Ibu kamu bisa mengantar menyewa pakaian adat? Ibuku sedang tidur karena demam. Aku tidak berani membangunkannya. Bagaimana jika kita bertiga yang ke tempat penyewaannya? Ayo. Kebetulan aku memiliki tabungan hasil dari menyisihkan uang jajan. Buku. Ayo kita pergi. Mau menyewa pakaian adat apa? Bali, Bu. Aku mau memakai pakaian adat Bali. Wah, mohon maaf. Pakaian adat Bali sudah tidak tersedia. Mau yang lain? Ya, Bina, hampir setiap daerah di Indonesia punya pakaian adat. Semuanya bagus dan memiliki keunikan masing-masing. Betul itu. Sudah lihat pakaian adat dari daerah lain? Bermacam budaya kekayaan Indonesia. Pakaian adat itu salah satunya. Ku kenalkan namanya
Ternyata pakaian-pakaian ada di Indonesia indah semua ya. Betul sekali, Bina. Aku kagum. Jadi, kamu memilih pakaian adat yang mana? Sebentar, aku masih mau melihat-lihat. Aku pakai ini saja. Sepatalung dari Toraja. Kalau Cican mau pakai apa? Aku mau pakai ini. Wah, sepertinya cocok. Kalau aku mau pakai ikat kepala rumbai dari Papua. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini sampai habis. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Bila ada salah kata atau ucapan mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.